Oke, selamat pagi teman-teman. Selasa 17 Juni 2025, tanggal 20 Zulhijjah 1446 Hijriyah ya. Ya, kalau mau ngelanjutin yang kemarin, sebenarnya gini teman-teman. Memang kalau untuk memahami dan ya mendidik anak di masa sekarang ya, yang mohon maaf ya sudah didominasi oleh produk-produk yang disebut sebagai Gen Z, Gen Alpha, bahkan Gen Beta mulai 2025 ini, memang tantangannya tuh beda dengan kita dulu gitu. Kalau dulu kan maaf kata lah ya, maaf ya. Kalau dulu kan sumber informasi itu kan terbatas, dan ya kalau boleh ngomong kasar ya, dunia tuh jalannya tuh lambat banget lah, intinya itu. Kalau sekarang, kalau saya bahasa kasar ya, dunia tuh berjalan cepat banget. Jadi sumber informasinya begitu banyak dan anak itu jadi linglung. Kenapa saya katakan linglung? Mau tahu nggak kenapa? Saya beritahu sekarang. Karena orang tuanya juga nggak memberikan pembekalan kepada si anak, nggak membangun fondasi yang kuat, mana yang benar dan mana yang nggak benar. Bukan hanya sekedar mereka yang kelahiran tahun 2001, 2002 kata apa, yang terakhir kali nggak main HP waktu kecil gitu kan. Kalau sekarang apa coba? Anak mewek kasih HP, nonton YouTube, nonton TikTok, ya kan? Kalau nggak dikasih HP, dikasih TV, ya. Nonton YouTube, tahu apa yang ditonton, ya kan? Jadi solusinya instan. Padahal anak itu nangis karena macam-macam penyebabnya. Ada yang lapar, ada yang ngantuk, ada yang pengen digendong, pengen tidur, dan seterusnya. Kan begitu. Jadi apa ya? Ya seperti yang kemarin saya bilang, kalau bahasa eufemistiknya tuh gini. Zaman sekarang orang tua tuh mengajarkan anak itu bahwa seakan-akan dunia selalu berpihak dan baik pada mereka. Itu salah, teman-teman. Akibatnya yang terjadi apa? Ya makanya saya kemarin cukup kasih kode aja satu. Kalau kamu cuekin saya, ya jangan baper kalau saya cuekin balik gitu. Jangan baper kalau dicuekin balik ya. Karena kamunya cuekin saya sebagai orang yang mengajar di situ. Makanya saya udah kasih wanti-wanti. Kamu kalau nyuekin kami, ya jangan baper kalau kami nyuekin balik. Simple. Itu udah kode sebenarnya. Kode menyadarkan, kode membangunkan bahwa dunia itu tidak selalu berpihak pada kita gitu loh. Nggak sesempit itu cara berpikirnya.
Tambah lagi gini, karena di rumahnya dibekalin, kamu yang penting bisa nyari duit. Ya, sekolah yang penting kamu dapat nilai bagus, rapor kamu nilainya bagus, ya. Biar kamu nanti bisa kerja yang lebih bagus lagi. Cuma begitu doang kan. Akibatnya ketika disuruh ngaji, disuruh baca Iqra, disuruh baca Quran, disuruh menghafal dan melafaz niat-niat salat, atau saya kasih taruhlah materi yang mungkin bagi mereka berat gitu ya, kayak salat wudu, doa dan wudu beserta gerakan dan doa-doanya bagi mereka terasa berat ya, karena mereka nggak terbiasa dengan itu, nggak terbiasa dan tidak dibiasakan untuk itu di rumah. Saya hakul yakin kok kalau orang di rumah, anak itu tergantung bagaimana dia di rumah. Kalau orang tuanya memberikan fondasi yang kuat, membangun kalau orang tuanya membangun fondasi yang kuat buat anak, mau fondasi apa? Mau fondasi cakar ayam, fondasi akar pohon, fondasi apalah namanya itu segalanya. Intinya fondasi yang kuat buat anak ya. Ya itu, anak itu akan mudah linglung, bingung. Mana yang benar, omongan siapa yang harus didengar gitu. Saya maaf lahir batin ya, boleh nggak saya ngomong begini? Kegagalan terbesar orang tua adalah ketika omongannya nggak lagi didengar. Kalau anak sudah nggak dengar omongan orang tua, anak sudah nggak percaya lagi dengan omongan orang tua, anak udah istilahnya tidak lagi mengindahkan apa yang diomongkan orang tua, berarti di situ adalah kegagalan sebagai orang tua. Benar. Kenapa saya katakan begitu? Lah, orang tua itu sumber terdekat yang bisa dipercaya oleh anak loh. Kalau orang tuanya saja gagal, ya gimana anaknya? Makanya kan anak sekarang kan lebih percaya omongan-omongan apa? Influencer. Lebih percaya Facebook, lebih percaya YouTube, lebih percaya TikTok kalau sekarang. Makanya sungguh lebih percaya apa yang ada di online, di dunia maya, ya, ketimbang orang tua yang nyata gitu loh ada. Makanya saya bilang, wah kalau orang tua omongannya udah nggak didengar, berarti gagal you sebagai orang tua, nggak berguna, useless banget ya jadi orang tua. Kenapa anak itu tidak mau dengar lagi omongan orang tua atau omongan gurunya? Ya berarti paling gak orang tua dulu lah yang setiap hari ada gitu. Anak gak mau dengar orang tuanya ya karena apa? Satu, ya karena memang orang tuanya sengaja ngebikin anaknya kayak gitu. Kenapa? Sengaja ngebikin anaknya kayak gitu. Kenapa? Karena fondasinya dibikin gak kuat. Yang kedua, orang tua terlalu memaksakan ingin didengar omongannya. Ingin memaksakan bahwa omongannya itu harus pakai banget didengar. Tanpa menyadari bahwa namanya orang tua itu juga manusia biasa. Yang punya salah dan punya kekurangan, punya kekhilafan.
Jadi ibaratnya anak itu nganggap orang tua itu selalu benar, sehingga kadang-kadang sering terjadi pertelingkahan gara-gara orang tuanya kurang aware terhadap apa yang diinikan oleh anak gitu loh. Yang ketiga, kenapa orang tua nggak lagi didengar oleh anak? Ya karena orang tuanya nggak adaptif. Yang saya selalu bilang saya selalu katakan kunci sukses masa sekarang itu nggak hanya sekedar mengandalkan naluri-naluri kita sebagai manusia, usaha, kerja keras, gigih, semangat, pantang menyerah, optimis, dan seterusnya. Itu naluri, teman-teman. Tapi kalau kunci genuine sukses sebenar di masa sekarang itu adalah adaptif, beradaptasi, mampu beradaptasi dengan cepatnya perubahan zaman, teman-teman. Kalau orang tua yang gak adaptif, ya resiko anak gak lagi mau percaya dan dengar omongan orang tua. Akibatnya anak lebih percaya dengan omongan teman, dengan influencer, dengan media sosial. Itu yang repot, teman-teman. Satu hal yang paling penyakit umumnya adalah orang tua itu terlalu blinded, terlalu buta, terlalu berpikir sempit, terlalu berpikir cetek, terlalu berpikir tertutup. Nah, ini yang repot, teman-teman. Kenapa kayak gitu? Ya karena orang tua memilih untuk tidak kritis, memilih untuk menutup rapat-rapat. Pokoknya udah dia aja yang benar gitu. Pokoknya apa yang udah diberitahukan sama orang tuanya dulu itu aja yang dipakai gitu kan, nggak mau yang lain-lain lagi kan. Nah, itu salah, teman-teman. Makanya bahaya kalau udah seperti itu. Ya, saya kasih warning aja. Bahaya kalau seperti itu. Nah, itulah yang terjadi pada teman-teman belajar saya di Mushola Ar-Rahman Rapapan gitu loh. Mereka sudah mungkin tidak lagi mendengar omongan orang tua. Dan mereka kayak ngaji, petukulan, les petakilan dan sebagainya gitu. Ya, begitu saya agak press dikit, baper, langsung minggat kan, nggak lagi dateng gitu. Karena memang mereka diajarin untuk kayak ya, dunia selalu berpihak kepada mereka. Seperti yang tadi saya bilang, dunia akan selalu berpihak pada mereka, dunia akan selalu baik pada mereka. Padahal kenyataannya tidak demikian. Kenyataannya tidak demikian. Dunia tidak seperti itu. Dunia tidak sesempit itu. Ya. Jadi ibaratnya itu gini, contoh misalkan saya dibilang keras, galak, segala macam kan. Udah, jangan di sana lagi. Yang lain aja, yang baik-baik aja gitu kan. Bukan belajar baca tapi belajar ini. Lah, agama Islam itu cabang keilmuannya banyak toh. Ya karena gak dibiasain belajar. Dibiasainnya apa? Main. Orang kalau terbiasa main, disuruh belajar susah. Tapi kalau orang terbiasa belajar, kebalikannya, suruh main susah. Gitu. Jadi semua kembali kepada kebiasaan. Kalau kita bangun kebiasaan yang baik, pasti akan berat membangun kebiasaan yang gak baik. Demikian, terima kasih. Sampai bertemu kembali di video-video saya.